Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyundira yawmat talaq yawma hum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah ta'lim Baitul Quran, baik yang offline duduk di majelis ta'lim maupun yang online secara nasional, sesempat waktu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita ngandalkan ibadah mahdhah kita, ibadah wajib kita dengan sholat 5 waktu sehari semalam, rasanya kok masuk surga nggak pas. Ya Pak ya? Tapi insya Allah kita akan masuk surga. Insya Allah. Tapi kalau kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh segitu-gitunya, harapan besarnya adalah masuk surga. Rasanya nggak mencukupi ya Bu ya. Tapi kalau kita dengan duduknya man salaka tariqan fihi ilma, siapa yang jalan dari rumahnya melangkahkan kakinya duduk di majelis ta'lim menuntut ilmunya Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka langkahnya satu langkah menuju jalannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tujuan hidup manusia adalah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Karenanya ibu-ibu yang duduk di sini offline di ta'lim Baitul Quran, alhamdulillah. Dan yang online duduk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Yang semoga semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah ta'lim, para pimpinan majelis ta'lim yang dirahmati Allah. Pada hari Ahad lalu kita bahas terkait dengan urusan watawasau
nasihat dalam urusan kebenaran, saling memberikan nasihat dalam urusan kesabaran. Dari di antara kita, Bu, saling menasihati, saling ngasih tahu. Kenapa, Bu, kita saling menasihati? Kenapa kita saling memberitahu baik dalam hal kebenaran maupun dalam hal kesabaran? Kenapa demikian? Karena apa itu karenanya? Hidup kita semuanya diminta pertanggungjawaban. Duduk di sini, ngaji kita, kehidupan sehari-hari kita, emang kita nggak akan meninggal, akan mati, Bu. Mata nggak bisa lihat, ada kacamatanya. Telinga nggak bisa dengar, ada alat pendengarnya. Sakit perut ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obat. Tuli ada alatnya. Bisul bisa diobatin. Demam diobatin. Iya Pak ya? Tapi ketika nyawa kita hilang, sampai ajal kita, ada servisnya enggak? Ada servisnya tidak? Tidak ada servisnya. Sering sekali saya sampaikan, kalau kita sakit, kita masih bisa nungguin sehari 2 hari, sebulan lamanya, masih bisa hidup bersama keluarga. Tapi kalau kita meninggal, ibu meninggal jam 7, nyawanya hilang, dicabut oleh Allah, pindah dari negeri dunia, jam 1 saja ibu udah hidup lagi, menerima pertanggungjawaban segala perbuatan kita sendiri. Gak bisa balik lagi. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga kita, pendengaran kita, inna sam'a wal basar, penglihatan mata kita, apa yang kita lihat sehari-hari, wal fu'ad, pikiran hati kita. Kita berpikir lagi duduk di sini, pikirannya mah gak tahu kemana. Ada yang pikirannya mikirin utang, ada yang mikirin anak belum sekolah, ada yang mikirin belum punya baju, ada yang mikirin maulid lagi. Ntar gue kudu keluar ini keluar itu. Terus duduknya di sini, pikirannya berjalan. Ada yang mikirin ini rumah gue bocor. Ya, terus pikiran kita berjalan. Ini rumah saya ke bawah angin. Ya Pak ya? Duduk nyaman di sini. Wal fuad, akal, pikir, hati. Dari akal kita muter dalam pikiran kita, masuk ke hati kita, dari hati kita muter masuk ke akal pikiran kita, sampai kita berbuat jahat dan berbuat baik pun berasal dari akal pikiran dan hati. Mau bohongin suami dari hati tidak? Dari hati. Ya Pak ya? Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu pendengaran kita, penglihatan kita, mata hati kita, pikiran kita, nanti semuanya diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa sembunyi. Kenapa? Makanya tagline kita, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia harus dapat yang baik, di akhirat pun yang baik. Saya sering sampaikan, tiap kita pasti akan masuk surga. Insya Allah mukmin muslim masuk surga, cuman proses masuk surganya ini yang lagi kita pikirin. Apakah lewat jalan tol? Ya. Apakah lewat jalan batu?
jalan raya biasa, atau jalan kampung, atau lewat sawah, iya, atau pakai kendaraan, atau jalan kaki. Kalau jalan kaki kan jauh, sampai ke Bandung jalan kaki, sampainya kapan? Lama nggak? Jalan tol cepat tidak? Jalan batu capek nggak? Tergantung. Masuk surga? Masuk. Cuma lewatnya jalannya jalan mana? Apalagi setiap kita masuk surga illa dain, kecuali orang yang punya hutang. Kalau kita punya salah sama Allah, nggak sholat, maka kita mohon ampun pada Allah. Kita sholat taubat, mohon ampun dari Allah. Kita nggak puasa, hanya Allah yang tahu. Ya Allah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kapan kita baca, kita ninggalkan sholat, kita ninggalkan puasa, kita nggak sedekah, kita nggak zakat, kita durhaka sama suami, karena suami itu satu kesatuan dari kehidupan kita. Kita qiyamul lail, bangun di tengah malam, di akhir malam, karena dosanya pada Allah. Ninggalkan sholat, gibah, namimah, kemudian kita ninggalkan puasa, berbagai macam perintah Allah kita tinggalkan, dosa kita pada Allah. Maka menjelang subuh kita sholat taubat, sujud kepada Allah. Di sujud terakhir kita sampaikan doa kita, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, Engkau menciptakan aku, wa ana abduka, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, aku berada dalam ikatan perjanjian, abu laka bi ni'matika alayya, aku ngakuin ya Allah segala nikmat yang Kau berikan kepadaku, wa abu bi dzanbi, aku mengakui ya Allah di hadapan-Mu dalam sujudku menjelang fajar kita sujud, wa abu bi dzanbi, aku mengakui segala dosaku yang banyak padamu ya. Wa ana abduka ala adika wa wa'dika, dalam perjanjian. Karenanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wa'dika mastata'tu. Kita mengikuti perjanjian Allah, kita ibadah kepada Allah, kita ngaku di hadapan Allah semampunya kita melaksanakan ibadah kita. Kita mengakui dosa kita sepenuhnya dalam sujud akhir kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita dosa kepada Allah. Kata kita, faghfirli, ya Allah, ampuni dosa. Faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang memberikan ampunan kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau punya dosanya sama Allah. Tapi Bu, kalau dosanya sesama manusia, utang banyak, sama tetangga, sama keluarga, sama saudara, mending kalau sama saudara mah dibebasin. Sama bank utangnya banyak, keluarga kagak tahu. Apa yang terjadi? Bayar dulu. Jika kita punya salah sesama manusia, sesama orang, maka kita diminta untuk bertanggung jawab terlebih dahulu. Maka kita diminta
minta maaf dulu. Kalau punya hutang, diberesin dulu hutang. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak enggak? Makanya dari itu kita bahas pada minggu yang lalu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kan kalau duduk ngaji mah hati jadi tenang. Ya Pak. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an yang tadi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rafi'ud darajati dzul 'arsy. Allah yang maha tinggi, yang memiliki arasy. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yulqir ruhu min amrihi ala man yasha, ala man yasha min ibadihi. Allah menurunkan enggak mesti kepada para nabi saja, Bu. Di antara kita semua, di antara ibu semua dikasih wahyu oleh Allah. Wahyunya apa? Apakah kita dikasih Quran? Kita dikasih hadis? Kita dikasih wahyu oleh Allah? Bukan, Bu. Kita dikasih wahyu oleh Allah dalam arti kita mampu mentransfer ilmu, memberikan nasihat, saling menasehati kepada orang-orang yang perlu kita kasih nasihat. Paham apa tidak? Ngerti apa ngerti? Jadi nggak mesti kita jadi rasul, nggak mesti kita jadi nabi, nggak mesti kita jadi ustadz. Kalau Allah menghendaki kita, Allah memerintahkan kepada kita, kepada siapa? Kepada hambanya siapa saja ngasih nasihat. Saya bukan ustazah, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, tapi saya orang biasa. Saya akan memberikan nasihat ya kepada Bu Neng. Saya dapat ilmu sedikit, saya sharing ilmu saya kasih tahu, kamu jangan begitu kelakuanmu, kamu jangan seperti ini, kamu jangan suka menghasut orang, kamu jangan suka nyinyir, kamu jangan suka memberikan daun orang, kamu jangan suka nyakitin orang, kamu jangan suka memprovokasi orang. So tahu lu? Saya cuma ngasih tahu. Itu orang yang ngasih tahu. Dia dikasih ilham, dia dikasih wahyu oleh Allah untuk memberikan kebaikan. Kata Allah, diberikannya kepada siapa? Kepada yulkiru min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah ngasih ilham, Allah ngasih wahyu, Allah kasih ilmu kepada siapa? Kepada kita semua. Gak mesti ustaz, gak mesti kiai, gak mesti alim ulama. Di antara kita semua, antara kita semua. Kenapa? Karena itulah orang yang dikehendaki oleh Allah. Kita gak pernah tahu, Bu, yang masuk surga ternyata tukang kuli nyuci dibanding sama ustazah, dibanding sama kiai, dibanding sama ustaz. Kenapa yang masuk surga ada di surga paling tinggi itu tukang kuli nyuci, tukang masak? Kok saya yang ustaz, saya yang ustazah, saya pimpinan, saya kiai, saya hartanya banyak, kok masih jauh belum sampai masuk surga? Kenapa begitu? Kita tidak pernah tahu. Habis nyuci, habis masak, dia ngelihat orang yang gak baik, dia kasih nasihat. Dia jalankan apa yang menjadi perintah Allah. Sambil nyuci, sambil masak, dia zikir. Dia tidak pernah punya hati yang jahat. Dia selalu mengingatkan sesama di antaranya. Apa katanya? Liyundira yaumat talaq. Dikasih peringatan, saling menasehati, diingatkan
kelakuannya. Kamu jangan jahat. Kamu jangan jadi orang yang suka menghasut. Kamu jangan nyinyir. Informasi belum jelas disampaikan. Akhirnya orang berantem gara-gara informasi nggak jelas. Ingatkan kepada mereka akan yaumat talaq, akan hari pembangkitan hari kiamat. Kapan itu? Yaumahum barizun, ketika mereka semuanya dibangkitkan dari alam barzah mereka, dari alam kubur mereka. Semuanya kita mati, dikubur semua. Ada yang di berbagai macam manusia meninggal, ada yang meninggalnya kebakaran, tinggal abu doang, tinggal abu saja. Ada yang meninggalnya tenggelam di laut, nggak ketahuan mayatnya ada di mana. Semuanya Allah bangkitkan. Yang namanya alam barzah itu bukan berarti alam kubur. Bukan berarti alam kubur di bawah tanah saja. Yang di laut, yang jatuh dari pesawat, yang jatuh dari pesawat, kecelakaan, yang mayatnya nggak kelihatan, yang mayatnya jadi debu, jadi abu, yang semuanya meninggalnya nggak tahu di mana, udah pada meninggal. Maka ketika dia dibangkitkan, namanya hum barizun, mereka dibangkitkan dari alam barzah, dari alam sesudah mati mereka. Lalu ngapain? La yakhfa 'alallahi syai'. Kalau udah dibangkitkan dari alam barzah, yang meninggalnya kena bom, yang meninggalnya kebakaran, yang meninggalnya cemplung dalam laut, yang meninggalnya meninggal di berbagai macam hal, bukan hanya di dalam kubur saja. Ruh-ruhnya semuanya dibangkitkan oleh Allah. Kumpul semuanya, tidak ada satupun yang sembunyi dan disembunyikan serta bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada tuh yang bisa sembunyi. Semuanya kita, yang cakep, yang jelek, yang buruk, yang baik, yang kaya, yang miskin, yang raja, yang rakyat jelata, miskin, kaya, yang apapun itu, sehebat apapun dia, selemah apapun dia, sekuat apapun dia, tetap dia akan dibangkitkan dalam bentuk yang sama. Tidak bisa sembunyi sedikit pun dari pandangan Allah. Semuanya mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya waktu di alam dunia. Lalu diangkat oleh Allah semuanya, dibangkitkan oleh Allah semuanya dari alam barzah-barzahnya masing-masing. Ada yang dari dalam kubur, ada yang dari dalam laut, ada yang dari segala macam. Dibangkitkan oleh Allah, tidak ada yang sembunyi sedikit. Dia keluar semua. Tidak ada yang bisa ngumpet sedikit. Gak ada pohon yang bisa ngumpet. Gak ada tempat yang untuk bisa ngumpet. Gak ada kamar untuk sembunyi. Gak ada lubang untuk sembunyi. Gak ada tembok dinding yang tinggi untuk bersembunyi. Semuanya terbentang, apalagi pada masyarakat. Sudah terbentang semuanya. Si presiden, si raja, si perdana menteri, raja yang adil, raja yang zalim, pejabat, orang hebat, orang kaya, rakyat jelata, orang zalim, orang adil, orang baik, orang durjana, semuanya dibangkitkan dalam waktu yang sama. Tidak ada sembunyi sedikit pun, berpakaian sama, bahkan tidak berpakaian pun sama, semuanya dibangkitkan. Tidak ada perbedaan satu orang pun, tidak bisa sembunyi sedikit pun. Itu adalah yauma la yamliku malu wala banun, yauma la yanfa'u malu wala banun. Gak ada manfaat, anak, harta, semuanya gak ada manfaat. Bangkit semuanya,
hidupkan kembali oleh Allah semuanya. Kumpul bersama-sama. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Anak gak kenal ibu, ibu gak kenal anak, ayah gak kenal anak, keluarga gak, satu sama lain tidak kenal, satu sama lain tidak tahu siapa saudaranya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Udah sibuk dengan dirinya masing-masing. Bangkit bersama-sama. Maka di saat itulah Allah menyerukan kepada kita semua, kepada hamba yang dibangkitkan itu, apa katanya? Limanil mulkul yawm. Wahai semua hambaku yang aku bangkitkan hari ini, limanil mulkul yawm. Punya siapakah kerajaan pada hari ini? Punya siapakah kekuasaan pada hari ini? Punya siapakah kebesaran pada hari ini? Punya siapakah kekuasaan, kerajaan, keagungan yang kamu lihat hari ini? Punya siapa? Limanil mulkul yawm. Punya siapa? Lillahil wahidil qahhar. Allah menunjukkan kesombongannya, kata Allah menunjukkan keagungannya. Lillahil wahidil qahhar. Pada hari ini tidak ada yang dapat mengakui kerajaan siapapun, tidak ada yang mengakui kekuasaan siapapun. Hanyalah milik Allah yang maha perkasa, yang maha gagah. Hari ini semuanya diminta kumpul bersama untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Makanya kita duduk ngaji tajdidul iman. Kita duduk ngaji saling mengingatkan bahwa semua pekerjaan kita, perbuatan kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari itu adalah hari pembalasan. Semuanya kita diminta pertanggungjawaban hasil perbuatan kita sendiri. Insya Allah kita masuk dalam hamba-hamba Allah yang selalu mawas diri, selalu evaluasi diri, selalu menghitung diri, selalu menghitung berapa banyak perbuatan baik kita, amal apa saja yang sudah kita laksanakan, kejahatan apa saja yang sudah kita perbuat. Maka mohon ampun dari Allah jika dosanya pada Allah, minta maaf sesama manusia jika dosanya bersama ada kesalahan dengan manusia. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Semacam kultum lah puasa hati kita. Setiap kita akan diminta bertanggung jawab. Setiap kita akan diminta apa yang kita lakukan. Enggak nyuruh orang lain, kita sendiri yang mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus jika kita punya salah sesama manusia, maka yang pertama kita harus minta maaf sesama manusia kepada sesama manusia. Apalagi dalam urusan muamalah, urusan utang piutang, utang sesama manusia, utang ke lembaga keuangan, utang ke bank kredit, utang ke bank, utang kepada semuanya. Itu gak akan masuk surga kecuali diberesin dulu. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita selalu taubat kepada Allah, selalu mohon ampun dari Allah, selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita selalu sadar, hati kita selalu ingat bahwa semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya
oleh Allah Subhanahu dan di antara kita semua mempunyai kewajiban saling mengingatkan satu sama lain, saling memberi nasihat satu sama lain, saling asah, saling asuh di antara kita. Insyaallah semua kita termasuk hamba Allah yang selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Amin amin. Allahumma af'alna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farizal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna min ad-dunya ma'al iman wa khadim lana min al-jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ighfirillahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.